Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengucapkan salam revival untuk kita bangkit berubah. Ya. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Puji Tuhan, saya memberikan tema pohon kehidupan. Dalam Wahyu 22 ayat yang kedua, di sana mencatat tentang pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah kota Kudus atau Yerusalem baru. Ini adalah peristiwa penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ya. Apa yang dilihat dalam pohon kehidupan itu? Dalam Wahyu 22 ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Puji Tuhan, ya. Pohon kehidupan di dalam kitab Wahyu atau dalam apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang pohon kehidupan, ya. Pohon kehidupan ini adalah melukiskan tentang kehidupan kekal sebagai anugerah Allah, di mana orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus kemudian masuk ke Firdaus, maka mereka akan melihat dan menikmati pohon kehidupan itu sendiri sebagai anugerah daripada Allah, dan orang-orang percaya itu yang akan menikmatinya. Dan kalau kita melihat dalam pohon kehidupan itu menghasilkan apa? Ya, pohon kehidupan itu dikatakan menghasilkan buah. Di situ ditulis 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Jadi setiap tahun buah itu tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tentu saja kalau kita memiliki sebuah pohon yang buahnya bisa dinikmati, kita mengharapkan pohon itu menghasilkan buah sebanyak-banyaknya. Kita bisa menikmati buah dari pohon yang kita harapkan itu, yang kita tanam itu, ya Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya mengapa buah itu selalu disukai oleh orang, ya. Buah itu menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang, yang disukai oleh orang. Buah itu juga mendatangkan kesegaran. Selain buah itu mendatangkan kesegaran, buah itu juga baik untuk kebutuhan vitamin-vitamin yang ada di dalamnya, untuk kebutuhan tubuh atau menutrisi tubuh kita supaya menjadi sehat, ya. Nah, itu sebabnya kalau buah dari pohon kehidupan itu dikatakan berbuahnya 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Ini menjadi berkat, melimpah. Buahnya ini menjadi kesukaan, ya. Yang kedua, pohon kehidupan itu menghasilkan apa? Daunnya, dikatakan daunnya menjadi obat, karena tadi dikatakan daun dari pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, menjadi obat. Pohon kehidupan ini daunnya dikatakan mendatangkan kesembuhan bagi banyak orang. Jadi orang yang sakit kemudian dia memakan daun itu dikatakan akan mengalami kesembuhan. Jadi orang yang sakit yang dibutuhkan hanyalah kesembuhan, ya. Sakit apapun yang diinginkan hanyalah kesembuhan. Entah itu sakit dalam segi kejiwaan, ataukah itu sakit secara rohani, sakit secara jasmani, yang diinginkan oleh orang yang sementara sakit itu adalah kesembuhan. Nah, kalau kita melihat dari pohon kehidupan ini memberikan buah, dan terus dari musimnya itu sepanjang tahun terus mengeluarkan buah, kemudian daunnya yang menyembuhkan, tentu ini adalah merupakan pohon yang akan selalu dicari oleh orang, karena itu menjadi sebuah kebutuhan. Pohon yang buahnya mendatangkan kesukaan, kesegaran, memenuhi kebutuhan, kemudian daunnya juga bisa menyembuhkan. Ini adalah dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk orang-orang yang sakit, Bapak Ibu, ya. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca di dalam bacaan kita tadi, lidah lembut itu digambarkan seperti pohon kehidupan. Dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan.
Pohon kehidupan tadi dikatakan ya buahnya menyegarkan, memenuhi kebutuhan vitamin, daunnya juga dikatakan memberi atau mendatangkan kesembuhan. Nah, mengapa lidah lembut ini digambarkan seperti pohon kehidupan? Bisa menyegarkan, bisa menyembuhkan, mendatangkan kesukaan, mendatangkan ketenangan. Ya, tentunya pohon kehidupan ini adalah mendatangkan hal-hal yang baik. Dan ini digambarkan lidah lembut seseorang, digambarkan sama seperti pohon kehidupan. Itu seperti pohon kehidupan yang mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berkhasiat, hal-hal yang menyembuhkan. Lidah lembut seperti pohon kehidupan itu pasti akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, seperti buah yang menyegarkan, yang menjadi kebutuhan secara rohani. Jiwa yang terluka, jiwa yang sakit, dia akan mengalami disembuhkan ketika lidah yang lembut itu diucapkan, dipakai untuk membangun, ya. Jadi lidah yang lembut itu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang memberikan dampak yang baik bagi banyak orang, yang sifatnya itu membangun, menguatkan, mendorong, memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan semangat. Lidah lembut seperti pohon kehidupan, menyegarkan, menyejukkan, menyehatkan. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang kita selama ini perkatakan dengan lidah kita, ya. Kalau dalam Yakobus dikatakan dengan lidah itu begitu tajam Bapak Ibu, ya. Nah, lidah bisa dipakai untuk memuji, tapi lidah juga dikatakan bisa dipakai untuk mengutuk orang. Tetapi kalau kita diberikan lidah dan kita tahu firman Tuhan, lidah ini adalah merupakan anugerah, maka kita rindu lidah ini adalah lidah yang lembut, seperti pohon kehidupan yang menghasilkan sesuatu yang baik, dorongan-dorongan yang baik, perkataan yang baik, bijaksana, menyegarkan, menguatkan, menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi kebutuhan mereka. Lidah lembut menjadi pohon kehidupan bagi mereka yang membutuhkan dukungan kita. Kata-kata penguat dari setiap kehidupan kita. Amsal 15 ayat yang keempat, di sana dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Kata-kata yang lembut memberi kehidupan dan kesehatan. Lidah yang pedas mengecilkan hati. Ingat Bapak Ibu, lidah lembut. Lidah yang lembut, perkataan yang baik, lidah yang mendatangkan berkat. Itu dikatakan kata-kata yang lembut itu memberikan kehidupan dan kesehatan. Jadi waktu engkau berkata-kata yang lembut kepada orang yang sakit, itu sama dengan seperti engkau memberikan obat kepada mereka. Waktu kata-katamu bijak, waktu kata-katamu memberikan dukungan, semangat, itu seperti obat yang menyembuhkan. Waktu dia patah semangat, waktu hatinya mungkin terluka, waktu engkau memberikan perkataan-perkataan yang lembut, maka dikatakan engkau sementara mengobati, engkau sementara menempelkan obat di hatinya yang terluka. Betapa luar biasa. Firman itu adalah perkataan Allah sendiri Bapak Ibu. Waktu yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita adalah perkataan-perkataan firman. Firman itu menguatkan, firman itu menyembuhkan, firman itu memulihkan. Keluar dari mana? Lidah yang lembut. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu diberikan firman Tuhan setiap hari. Untuk kita diubahkan, untuk kita dipulihkan. Kalau kemarin-kemarin mungkin ada di antara kita, di antara Bapak Ibu, ada yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tajam, yang menyakitkan, perkataan yang kotor, yang melukai. Hari ini kita bertobat, keluarkan perkataan yang lembut, firman yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang memulihkan, memberikan semangat. Hati-hati yang patah akan mengalami pemulihan lewat perkataan kita. Karena itu, marilah kita memiliki lidah yang lembut. Mengatur perkataan-perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang lembut,
yang menyenangkan hati orang, terlebih lagi menyenangkan hatinya Tuhan. Amsal 31 ayat 26 firman Tuhan berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita memiliki lidah yang lembut, kita pakai lidah kita dengan pengajaran-pengajaran yang lembut, dengan perkataan-perkataan yang lembut ada di lidah kita. Kita sementara memproses, menjadikan perkataan itu obat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Mari kita memperkatakan, menghafalkan ayat firman Tuhan ini, supaya firman ini benar-benar tepat sasaran. Waktu kita mendengar, memperkatakan, siapapun yang mendengarnya, memberikan dampak yang baik, mendatangkan kekuatan bagi mereka. Kita akan sama-sama menghafalkan ayat ini. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Mari kita menjadi obat orang-orang yang terluka dengan lidah lembut. Itu adalah merupakan obat yang dikirimkan Tuhan melalui perkataan kita dan firman-Nya. Itu kiranya yang terus keluar, hikmat-hikmat Allah itu yang keluar dari lidah kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi kita. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan Bapak Ibu boleh mendapatkan berkat yang melimpah dari setiap firman yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, dan bagi Bapak Ibu yang diberkati dan ingin memberkati dengan kesaksian, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling menguatkan, saling mendukung di dalam doa. Mari kita sambut firman Tuhan ini, kita terima dengan sukacita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu hidup, dan firman-Mu yang menghidupkan kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami perkatakan karena firman Tuhan, maka firman-Mu itu yang mengerjakan bagi siapapun yang mendengarkannya, yang memperkatakannya menjadi sebuah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu keluarga besar GPDI LCD Magelang untuk senantiasa taat memiliki perkataan-perkataan yang lembut seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memikul, Kristus yang telah memikul dosa umat-umat-Mu GPDI El Shaddai di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya umat-umat-Mu yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya umat-umat-Mu GPDI El Shaddai telah sembuh. Terima kasih, kami menerima kesembuhan, kekuatan oleh karena firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur terima firman ini. Amin.